Bismillahirrahmanirrahim. Para pembelajar sekalian, kita berjumpa kembali dalam praktik uji statistik menggunakan tools SPSS. Kali ini kita akan mempelajari satu uji sederhana, uji yang sudah sering digunakan oleh para mahasiswa. Uji ini kita sebut dengan uji Kruskal-Wallis. Uji ini merupakan salah satu uji dalam klasifikasi statistik non-parametrik yang merupakan satu analisis yang bertujuan untuk menguji uh, data lebih dari dua sampel yang tidak saling berhubungan atau tidak berpasangan. Jadi ketika kita punya data lebih dari dua sampel yang tidak saling berhubungan atau tidak berpasangan, maka uji ini menjadi uji yang tepat untuk kita gunakan. Uji Kruskal-Wallis juga ini banyak digunakan oleh para peneliti sebagai alternatif dari uji ANOVA. Dengan catatan jika data yang kita miliki itu sebarannya berdistribusi tidak normal. Jadi uji ini merupakan salah satu alternatif atau pengganti jika data yang kita miliki tidak memiliki distribusi yang normal. Baik, di tampilan data kita ini terlihat ya, di variable view itu ada masa yang kita maksud itu adalah jam, masa pakai, ya. Saya tambahkan saja ya, masa pakai. Masa pakai dalam hitungan jam. Ya. Variabel yang kedua adalah merek lampu. Di Velus ini, untuk masa pakai kita tidak berikan kategori, karena ini adalah data yang berurut. Di merek lampu ini kita berikan kategori. Ada merek A, 1, 2B, 3C, 4D. Seperti itu codingnya. Kita okekan ya. Di distribusi data kita seperti ini. Jadi ada 4 kelompok tadi. Merek A, merek B, merek C, dan merek D. Gambarannya seperti ini. Kita masukkan di dalam SPSS berurut. Mungkin kalau tabel yang kita buat tersendiri, itu kita bisa pisahkan ya. Merek A, merek B, merek C, dan merek D. Seperti itu. Kita bisa urut ke sebelah kanan. Nah, cara menganalisisnya sederhana. Kita masuk ke analyze, masuk ke non-parametric test, masuk ke legacy dialog, kita pilih ini, K independent samples. Yang ini, nah nanti akan ada pilihan-pilihannya. Masa pakai masukkan sini, test variable list, merek lampu masukkan ke sini. Nah, ini membutuhkan perintah tambahan. Kita klik define range, minimumnya 1, maksimumnya 4 ya, karena tadi sesuai dengan data kita yang ada di sini. Nah, ini sudah tercentang Kruskal-Wallis continue. Nah, kalau sudah, kita okekan. Akan tampil hasil seperti ini. Sebentar, saya tunjukkan. Ini hasil kita. Oke, sudah terlihat ya. Ini non-parametric test. Seperti ini hasilnya. Sederhana, gampang kita baca. Nah, sebelum menganalisis hasil tabel dari Kruskal-Wallis ini, kita perlu mengingat kembali bahwa dalam menggunakan uji ini tentu saja ada hipotesis ya. Ada hipotesis yang kita bangun.
Ada hipotesis yang kita kembangkan. Nah, hipotesis itu bisa berbunyi seperti ini. Hipotesis nol kita nyatakan atau kita bunyikan bahwa tidak ada perbedaan, ya, hipotesis yang kita harapkan tertolak. Tidak ada perbedaan antara merek A, B, C, dan D. Nah, sedangkan hipotesis alternatif kita bunyikan ada perbedaan lampu, ya, masa lampu merek A, B, C, dan D. Kira-kira seperti itu. Nah, secara statistik, jika nilai signifikansi kita yang kita peroleh dari uji Kruskal-Wallis ini lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol yang diterima dan hipotesis alternatif tertolak. Sekali lagi ya, jika signifikansi kita lebih besar dari 0,05, maka hipotesis yang diterima adalah hipotesis nol, sedangkan hipotesis alternatif tertolak. Sebaliknya, jika nilai signifikansi yang kita peroleh kurang dari 0,05, maka hipotesis yang diterima adalah hipotesis alternatif, sehingga hipotesis nol tertolak. Kita lihat data kita. Data yang kita peroleh menunjukkan bahwa ya, uji Kruskal-Wallis, ya, walaupun tertulis di sini chi-square ya, karena ini uji beda, tapi uji Kruskal-Wallis ini menunjukkan signifikansi yang kita peroleh adalah 0,000. Ya, seperti itu. Ini tandanya atau artinya bahwa hipotesis yang diterima adalah hipotesis alternatif. Ada perbedaan masa pakai pada lampu merek A, B, C, dan D. Jelas ada perbedaan. Secara statistik ditunjukkan seperti ini. Nah, apa makna dari angka 0,000 ini? Ya, ini maknanya bahwa sesungguhnya postulat yang kita bangun bahwa merek A, B, C, dan D itu tidak berbeda, maka hasil statistik menyatakan itu nol. Ya, pikiran kita yang menyatakan merek A, B, C, dan D itu tidak berbeda, dibuktikan secara statistik menjadi nol. Itu maknanya. Sehingga yang terjadi adalah masa pakai lampu merek A, B, C, dan D itu sesungguhnya berbeda dan dicantumkan dengan signifikansi 0,000. Demikian makna dari uji Kruskal-Wallis ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.